Oke, alright. Selamat siang, shalom untuk teman-teman. Selamat datang di podcast Kompak Siang ini hari Rabu 25 Juni 2025. Kita kembali dipersatukan dalam kasih Kristus untuk mendengarkan kisah nyata yang menginspirasi dan menguatkan iman kita semua. Ya, siang ini kita akan bersama-sama menyimak kesaksian dari Ibu Pendeta Eva Margareta, ya, seorang hamba Tuhan asal dari Tangerang yang dulu hidup dalam lingkungan keluarga yang beragama Buddha, ya toh, dan sempat Ibu Eva ini berkarir ya dalam dunia MLM dan properti. Wah, keren nggak? Wow, ya. Namun karya Roh Kudus yang mengubahkan segalanya, termasuk mengubahkan Ibu Eva ya lewat pengalaman supranatural saat tantenya menceritakan pengalamannya pribadinya ya, pengalaman pribadi saat dilawat oleh gelombang Toronto Blessing melanda Amerika waktu itu ya. Nah, disinilah Ibu Pendeta Eva juga menerima karunia berbahasa roh, bahkan tidak bisa mengucapkan kata amin loh ya, karena begitu kuatnya hadirat Tuhan ya. Bukan hanya itu saja ya, Bu Eva juga menerima karunia penyembuhan ya, jarak jauh lagi, melalui doa jarak jauh. Wah, keren gak? Tuhan bisa menyembuhkan sang opa yang sedang dirawat di Singapura ya. Ini puji Tuhan ya, Ibu Pendeta Eva telah sepenuhnya melayani Tuhan ya, ditabiskan dan digunakan luar biasa untuk menyatakan kebenaran dan kuasanya. Mari siapkan hati kita untuk menyimak ya bagaimana kuasa Roh Kudus mengubah arah hidup seseorang secara total dan memberikan tujuan yang kekal ya. Mari kita, sebelum kita mulai podcast ini, kita sama-sama tunduk kepala, kita satukan dalam hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini, atas nafas hidup, dan atas kesempatan untuk kami boleh berkumpul di dalam kasih dan pengenalan akan Bapa di surga. Hari ini kami semua akan mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu, Ibu Pendeta Eva Margareta. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua dalam rencana dan waktu-Mu yang sempurna. Kiranya Bapak sendiri yang menuntun jalannya acara podcast ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapak, urapilah setiap kata yang disampaikan oleh Ibu Eva agar menjadi berkat penghiburan, menjadi kekuatan iman bagi semua yang mendengarkan kami, baik di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Kami serahkan podcast Kompak Siang ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Alright, selamat siang. Saya sapa dulu ya teman-teman yang masuk virtual Zoom yang ya terlambat masuk ya. Ada selamat siang. Ada Pak Bambang Singosari, selamat siang Pak Ferry. Saya nggak tahu Pak Ferry dari mana ini, saya panggil-panggil dari tadi tuh, nggak monitor. Ada Pak Harman ya, Adi Projo sedang dalam perjalanan di mobil dia tadi sempat. Oke. Apa kabar? Ya hati-hati ya Pak. Luar biasa ini Pak. Ada Ibu Foni Kumala dari Tangerang juga. Ada Pak Peter Ho dari Malaysia, Melaka. Wow, keren, Melaka hadir. Mantap. Oke. Alright, dan teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ya, kita percaya bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, tapi selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa ya. Sudah sulit saya undang Ibu Eva ini. Sudah lama aku undang, tapi dia sibuk banget. Nggak sempat ini, nggak sempat itu. Selalu ada alasan. BCA, banyak cari alasan. Nggak, bercanda kok, bercanda. Cuman memang dia sibuk. Ini wanita perkasa, sibuk dia. Jadi baru kali ini
dia ada kesempatan ya. Saya percaya tidak ada kebetulan kan di atas Tuhan. Nah, Ibu Pendeta Eva Margareta ini asal dari Tangerang ya, lahir dari keluarga Buddhis ya. Dalam podcast Kompak siang ini kita bersama-sama akan dikuatkan, diberkati melalui kesaksian ya oleh Ibu Eva. Oke, sahabat Kompak maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel atau dimanapun Anda semua berada, kiranya link ini bisa di-share ke grup-grup rohani di beranda-beranda Sobat Kompak siang ini agar semua bisa menjangkau lebih banyak jiwa ya. Bagi teman-teman saat ini yang sedang di YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati sesuai dengan amanat agung Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. Alright, semuanya adalah demi kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman yang baru bergabung mungkin belum tahu ya. Kompak ini, podcast ini setiap hari Senin sampai Rebu saja ya. Senin, Selasa, Rebu mulai jam 12 siang ya. Jika ada teman-teman yang tidak ada kesibukan boleh mampir ya, ditongkrongin ini. Link Zoom ini tidak pernah berubah, sama aja ya. Boleh masuk di link Zoom ini sebagai pendengar juga boleh, sebagai monitor juga boleh, mau sharing firman juga boleh, mau curhat juga boleh ya. Ada teman-teman yang akan melayani ya. Nah, disinilah Kompak ini apa? Orang yang baru pertama ya mungkin nggak tahu tuh Kompak apa sih Kompak? Ya enggak? Komunitas sepakat itu Kompak ya. Nah, sepakat terhadap apa? Kan masih nanya kan orang yang belum tahu. Sepakat terhadap apaan? Nah, sepakat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Kan banyak. Ya enggak? Firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Dia berbunyi apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan adalah the highest authority. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor. Otoritas tertinggi hanya ada di firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin. Jadi gereja, pastor, pendeta harus tunduk pada firman Tuhan, bukan sebaliknya. Oke, alright. Ada banyak ya orang yang suka memelintir-melintir ya. Kita selalu back to the Bible ya. Podcast hari ini Senin, Selasa, Rebu saja boleh pukul 12 ya. Saya adalah Andre, tuan rumah Kompak siang ya, Sobat Kompak siang lovers. Hari ini podcast selalu muncul ya, selalu muncul Senin sampai Rebu saja. Hari ini saya ulang lagi, kita akan mendengarkan kisah yang sangat memberkati dari seorang narasumber yang luar biasa, seorang wanita perkasa. Wow, siapa dia? Ya, tanpa lama lagi ya, welcome to the Revival Room and the Recovery Zoom. Selamat datang di Zoom kebangkitan dan Zoom pemulihan. Oke, Bu Eva, saya berikan layar utama ya, spotlight for everyone. Nah, spotlight for everyone. Oke, everybody can see now. Alright, oke, sebentar Bu ya, bisa ceritakan Bu Elva ya, secara singkat ya, diri, keluarga, karena ada banyak orang yang di sini yang mungkin belum kenal Ibu Eva kan, karena pepatah dunia bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang itu kata dunia, tapi Alkitab nggak pernah bilang gitu loh. Alkitab bilang apa? Tak kenal maka binasa. Hosea 4 ayat 6, yang pintar mencatat ya. Hosea 4 ayat 6, tak kenal maka binasa. Yang pasti ini Bu Eva ini bukan orang Jawa lah. Ya, orangnya putih, nggak ada orang Jawa putih, ya, beda, pasti orang bukan Jawa lah. Nanti biar dia perkenalkan ya. Oke Bu Eva, berkata secara singkat tentang keluarga, apa kegiatan sehari-hari saat selain pelayanan atau mungkin konseling ya. Teman-teman tetaplah bersama kami, tetap stay tune sampai selesai. Alright teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas, make it simple, make it meaningful. The floor is yours. Saatnya podcast Kompak siang bicara. Time start now. Silakan.
Oke, terima kasih Pak Andre, luar biasa ya. Saya baru pertama kali podcast di sini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Kompak dan sahabat PSBB Ministry. Luar biasa, kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang lagi sibuk bicara tentang perang di sana, perang di sini. Oke. Tapi kita masih sama-sama di sini bersama nama saya Eva Margareta. Saya dari keluarga yang Buddhis, tadinya papa saya Buddhis ya. Jadi karena saya dari keluarga yang Buddhis dan juga waktu itu saya sekolahnya kebetulan di Katolik ya, di Katolik dari SD sampai SMA. Jadi karena keluarganya dari Katolik, jadi saya tuh sekarang nih, waktu pertama-tama saya di Katolik aktif gitu ya. Dan juga mama saya itu juga Katolik, tadi semua keluarga kita tuh cuma adik saya yang sekarang Buddhis. Jadi, tapi dalam hal ini iman Kristen, waktu saya Kristen tuh kayaknya baru waktu saya sudah menikah ya. Jadi gitu. Kenapa waktu menikah? Karena pertama saya di apa nikah itu secara Katolik juga. Jadi secara Katolik waktu karena mama papa kan masih Katolik juga, jadi saya juga masih Katolik, jadi nikah secara Katolik. Ada juga dispensasi waktu itu. Suami saya belum mengenal Tuhan, tapi dengan ada dispensasi, jadi saya bisa dapat untuk menikah secara Katolik. Jadi itu ya. Lalu setelah itu saya bertambahnya umur, ya udah punya anak repot ya, jadi karena kesibukan akhirnya saya tuh enggak ke gereja. Kadang-kadang ya itulah, kalau ke gereja ya gerejanya kadang ke gereja, kadang enggak, kadang soalnya ya begitu. Katolik itu kan enggak terlalu gimana ya, kadang mama saya tuh ya juga sama papa saya juga jarang, karena keluarga kita jarang juga gereja. Nah, waktu saat-saat saya merasakan hampa, kosongan, mungkin waktu itu tante saya masih kuliah di Amerika. Jadi saat yang terakhir itu SMA selesai, dia langsung kuliah selesai, dia langsung lanjutkan ke Amerika. Lalu dia bilang, wah di sini ada Toronto Blessing. Nah, dilanjutkan langsung ya Pak. Ya, bentar. Ya, Teman-teman jadi waktu pasti dia bentar. bilang dia cerita, Bentar Bu Eva. Ya, ya, teman-teman ya, pasti bertanya. Katanya tadi dengan dispensasi secara gereja Katolik kan, berarti tadinya tidak seiman. ya. Siapakah pria yang beruntung itu? Siapakah pria yang beruntung? Dari mana dia? Dari Jakarta juga kah? Dari Kalimantan kah? Cakap lah. Iya, nama suami saya Arif. Jadi dia dari Medan, jadi Chinese Cina Oh, Medan gitu. oke. Karena Kenapa dispensasi? pacaran biasa lah Pak, mau dia. Dispensasinya karena waktu pacaran mau dia ke gereja, lalu nemenin gitu kan Pak. Nah, wah udah oke nih, udah bagus nih, imannya bertumbuh kan. Nah, setelah pacaran ya gitulah, waktu pacaran sih boleh, mau dibaptis iya, tapi sampai sekarang belum dibaptis. Oh, oke. Iya, ada maunya dia, mau deketin, oke aja ya. Itu akal bulus, akal bulus itu. Ya, oke. Akhirnya mau dibaptis kan? Ya, setelah belum, sampai sekarang masih belum, tapi dia udah terima Yesus Pak. Oh ya, oke. Oke. Ya, lanjut, silakan. Ya, jadi saya tuh nikah banyak juga teman-teman saya bilang udahlah, em, banyak yang ajakin ke Kristen, tapi saya tuh nggak mau, karena di sana kan sampai tante saya telepon, saya kan lagi waktu itu lagi kosong ya, jadi waktu saat
jiwanya lagi kosong, lagi galau lah ya. Terus, bagus nih, di sini ada Toronto Blessing waktu itu ya. Toronto Blessing Bapak mungkin tahu ya Ya, tentang yang Toronto Blessing. ketawa ya. Mana di situ, iya, Amerika lagi dilawat Tuhan waktu itu, Roh Amin Kudus ya. luar biasa. Ini lagi ada Toronto Blessing di sini. Oh, saya bilang, dia dapat Roh Kudus waktu itu, dapat bahasa roh. Apaan sih aku bilang gitu. Saya nih orangnya penasaran, orangnya kalau dia dapat, saya juga mau dapat dong gitu. Jadi saya tuh kalau ngelihat orang sukses misalnya, kalau dia sukses saya juga mau gitu. Bukannya saya iri, tapi saya juga pengen Tuhan gitu. Gitu. Setelah itu ya udah ke gereja aja. Nah, dia tunjukin satu gereja waktu itu ada di Hotel Imperial di sini di Lipo Karawaci. Hotel Imperial namanya FGF, waktu itu namanya oleh Bapak Pendeta Cintoro. Dan saya di situ, waktu di sana saya mulai mengenal Tuhan. Saya waktu mereka nyanyi, saya diem aja Pak. Orang nyanyi tepuk tangan. Saya diem aja, saya nggak mau, nggak suka gitu loh. Terus mereka bahasa roh, ada apa gitu, saya diem aja. Nah, setelah berapa lama, akhirnya saya mulai berasa, kok kayaknya enak juga ya. Ya, akhirnya saya tepuk tangan, apa saya mau. Nah, waktu saat ada uh, doain nih, ayo siapa yang mau berbahasa roh, doa. Pada berjejer ya, semua satu-satu gitu. Nah, pada saat itu, mereka ada yang terima langsung. Buka mulutnya, coba relax, gitu kan. Terus ada yang dapat, ada yang enggak. Saya termasuk yang enggak dapat. Nah, saya penasaran Kak, kok dia apa ini bikin-bikin ya? Oh ini mah pura-pura sandiwara gitu kan. Bahasa apaan itu gitu kan. Ada yang langsung petak jatuh gitu kan. Kalau dibuat-buat nih. Terus saya waktu itu akhirnya saya merasa penasaran juga. Beginilah Tuhan, aku bilang, kalau benar nih, benar-benar bahasa roh, coba saya juga mau dapat, saya bilang. Saya ditumpangin tangan, tapi saya nggak ada respon apa-apa. Saya cuma biasa aja. Jadi saya tantang begitu, tiba-tiba Pak, dalam satu waktu saya lagi doa sendirian. Saya doa di kamar. Tiba-tiba saya dapat bahasa roh itu. Saya dapat bahasa roh, saya lagi misalnya saya mau berdoa amin gitu, saya nggak bisa ngucapin amin. Nah itu permulaan saya dapat bahasa roh itu, gitu Pak. Dibuka Pak mic-nya, mic-nya ini. Sorry, waktu mengucapkan kata amin, katanya nggak bisa ya, nggak mampu Nggak waktu bisa. kepenuhan Roh Roh Kudus, Kudus nggak bisa. nggak bisa. Ya. Sampai Ya, berapa lama kira-kira kepenuhan Roh Kudus? Kira-kira saya 5 menit? 10 sampai 15 menit lah gitu ya. Saya doa, saya misalnya doakan buat Bu Foni lah di sini ya. Hmm. Tuhan cuma pakai Bu Foni, misalnya Tuhan sembuhkan Bu Foni, tapi nggak bisa bahasa Indonesia, saya keluarnya bahasa yang lain gitu kan. Oke. Nah, saat itu saya percaya itu bahasa roh dan juga waktu itu belum kerusuhan ya, waktu kerusuhan 98 98 saya ya. Oke. masih di pabrik waktu itu kan tinggalnya di mes. Nah, pas saat kerusuhan itu saya juga pakai bahasa roh itu di bukan bukan ini ya dalam kan waktu kerusuhan Mei itu kita lagi kumpul di mes ya. Oke. Banyak nih orang saya bilang ibu-ibu ayo kita doa. Nah, mereka ada yang muslim ada yang apa tapi saya bilang ayo kita berdoa. Saya pimpin doa dalam bahasa ya menurut agama Kristen aku bilang. Jadi mereka berdoa. Dari situ saya mulai percaya penyertaan Roh Kudus pada saat doa masa udah masuk ke dalam. Oke. Mereka udah lemparin batu, sudah mau ambil itu ya, ambil barang mau menjarah lah istilahnya. Tapi mereka ambil itu apa yang buat pemadam kebakaran tuh apa tuh Pak? Oh ya, fire Nah, extinguisher ya. Fire mereka udah extinguisher. masuk, udah lemparin kantor, udah ditimpukin batu kan. Mereka mau ambil jarah lah. Terus akhirnya saya dalam nama Yesus gitu kan. Akhirnya dari situ tiba-tiba ada suara tembakan, padahal nggak ada yang nembak, nggak ada. Mereka bubar, kabur, tiba-tiba mereka kabur keluar sendiri gitu.
Jadi kayaknya itu saya percaya ada Roh Kudus ya yang Ya, mulai ada saya ya, oh ini ternyata Kristen ini agama yang real ya, maksudnya aku bisa mengalami ini gitu loh. amin. Ya, Gitu ya, Pak. ya. Oke. Luar biasa ya pengalamannya Ibu Eva ini ya. Kan dari Katolik ya, gereja Katolik yang ya semua orang tahu lah ya. Gereja Lutheran tuh selalu hening ya, hening, Ya. nggak ada tepuk tangan, nggak ada. Apaan tepuk tangan? Ya, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, apa tepuk tangan nggak ada. Hening, ya, dinikmati keheningannya. Kok tiba-tiba mengalami perjumpaan ilahi, lalu pindah gereja pastinya ya. Nah, Hmm. waktu pindah gereja ada komen nggak dari mama atau dari saudara saudara sekandung ya? Ibu Eva kan anak kelima kan? Anak pertama dari 5 bersaudara. Ya, ya. Ada sih. Nah, Ada ada ya, pasti ada komen dong. Apa komen komen dia? sih. Kok kenapa jadi orang gila kamu? Seperti itu kan? Misalnya ini coba cerita aja. Ya termasuk suami saya sendiri Pak. Oh, Jadi, dia nggak suka. Kamu balik, balik katanya. Kalau kamu balik, saya mau ke gereja Katolik katanya. oke. Ya, ya, paham saya, betul. Gitu. Iya. Dia bilang, saya bilang, enggak lah, saya udah mengalami karena saya mengalami sendiri. Jadi saya tuh doanya cepat, orang kalau doa cepat dijawab. Biasalah kalau orang baru bertobat kan, kalau doa tuh Cepat, ya, bisa cepat, cepat betul, dijawab. betul, benar. Sendiri. Ya, Jadi saya pikir ngapain saya pindah, ya kan yang nggak jelas. Gitu. Maksudnya ya Katolik juga bagus sih, cuma saya udah berapa kali saya doa itu kadang jawabannya suka lama gitu dan nggak langsung. Jadi oke, ya, eh, ya, dua oke. kali ya saya pikir adik-adik saya juga begitu. Udahlah pindah, ngapain sih katanya. Kristen fanatik, fanatik mereka bilang saya fanatik Pak. Oke, ya, Gitu. ya. Oke, masuk akal. Ya, oke. Ya. Jadi di apanya sepertinya eh, tidak disetujui ya oleh mama juga ya, sama anak-anak ya. Nah, kapan adik-adik sama mama saya dengar bertobat semua? Pada saat Ah, apa? Bisa cerita sama teman-teman? Silakan. mama saya sih yang Kristen, tapi adik-adik tetap masih Katolik sih. Oh, sampai sekarang kah? Iya, pasti. Oke, sampai sekarang. Oke, ya itu pergumulan ya. Pergumulan. Yang penting ya bisa ada Iya, uh, mengalami kelahiran baru lah ya. Jadi ada perubahan karakter ya. Karena kita diciptakan untuk serupa dengan Kristus ya. Darah Kristus tidak ditumpahkan dengan sia-sia untuk orang-orang yang biasa-biasa. Darah Kristus ditumpahkan untuk orang yang luar biasa, yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Alright, waktu uh, mengalami itu ya, saya dengar menyembuhkan opanya yang di Singapura ya, yang dirawat di Singapura. Ya, iya, apa yang terjadi? Bisa ceritakan kepada teman-teman. iya. Ya. Itu saya kan hamil anak kedua ya. Anak kedua itu saya udah hamil 8 bulan apa ya, udah hamil besar. Waktu itu Oke. mertua saya yang laki-laki itu udah sakit parah. Jadi dia tuh sakit sirosis hati, hatinya mengeras. Hmm. Waktu itu dia di Singapura. Terus katanya suami saya, papa udah 40% lagi nih kemungkinan apa hatinya udah mengeras. Waduh, saya bilang saya lagi hamil, nanti kalau dia meninggal, gimana nggak lihat cucunya gitu. Saya pikir, waduh, saya berdoa malam-malam saya doa lagi. Waktu pada saat saya berdoa itu tengah malam, saya cuma membayangkan eh, mukanya mertua saya yang laki itu. Saya Oh, bayangkan, saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya mau eh, supaya anak ini yang dalam kandungan saya ini bisa ngelihat opanya. opanya, ya, oke. Nah, jangan ya kalau dia udah lewat kan dia nggak bisa lihat. Iya, Saya bilang oke. Tuhan tolong yang umurnya. Saya bilang gitu ya dalam bahasa Indonesia akhirnya Tuhan sembuhkan lebih berkuasa darah Yesus Tuhan akan sembuhkan. Tapi tiba-tiba saya mau bicara dalam berdoa bahasa Indonesia saya nggak bisa lagi. Akhirnya saya juga
bahasanya keluarnya bukan bahasa Indonesia. Jadi saya keluar dengan bahasa-bahasa yang mungkin tahu, bahasa lidah atau ya bahasa roh ya. Saat itu ya pokoknya bahasa yang tidak dimengerti oleh orang. Jadi pada saat saya mau bilang amin, nggak bisa amin. Nah itu saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, hati saya Oke. ya. Dan pada saat selesai, saya pagi-pagi besokannya dengerin apa mereka telepon tuh, mereka kan bahasa Hokkien, Ancoa gitu kan, bahasa mereka orang Medan. Oke. Papa gimana katanya kan. Sembuh. Oh, udah bagus katanya, ini dokter juga bingung kenapa kemarin katanya udah papa udah 40% tapi ini bagus katanya. Dia udah bisa sadar katanya, dibilang Puji gitu. Tuhan. Puji Tuhan akhirnya dia sembuh ya, sampai cucunya ini, anak saya ini lahir, sampai anak saya besar lah ya. Dia masih ada sampai Puji Tuhan. lama dia hidupnya juga. Iya, iya, iya. Oh, kira-kira tahun berapa itu waktu Ibu Eva mendoakan secara roh ya? Kira-kira ya, kira-kira tahun berapa? Sekitar tahun 2000 something. 2000 ya 98 kan kerusuhan tuh. Saya dapat ya karunia itu juga, terus ya 299 ya, tahun 99 karena anak saya kan lagi hamil 99 lahirnya ya, 1900. Oh, Nah itu berturut-turut tuh habis kerusuhan 99 terus sampai sekarang. oke. Itu mertua kan? Mertua. Tapi sudah percaya di dalam Tuhan, dia meninggal di dalam Tuhan? Sudah, papa udah Sudah Kristen. ya? Sudah meninggal dalam Tuhan tua ya? Oke. Ya. Right. Teman-teman ya, luar biasa ya. Itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, doa itu sanggup mengubah dunia. Nah, ini dibuktikan oleh Ibu Eva. Ya, Ibu Eva, apakah bahasa roh itu tetap ada di Ibu Eva? Kalau tidak diaktifkan atau bagaimana? Sampai sekarang bagaimana? Apakah tetap ada? Silakan. Ada. Jadi bahasa roh itu sebenarnya bahasa lidah ya, maksudnya asal kita tuh mau dipakai Tuhan, kalau kita minta ya sebenarnya, kalau minta sungguh-sungguh Tuhan akan berikan. Jadi dengan roh itu berbicara pada kita. Jadi ketika kita misalnya saat-saat kita mengalami pergumulan berat, roh kita yang langsung berbicara kepada Tuhan. Right. Jadi ketika kita misalnya udah nggak bisa ngomong bisa doa dalam bahasa Indonesia, kita berdoanya dalam bahasa roh. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang ada keluar juga sampai dari tahun 99 sampai saat ini. Ada Iya. juga atau setiap saat atau ya kadang-kadang muncul. Kalau itu kita aktifkan bisa sih. Ya. Cara mengaktifkannya terus berrelasi dengan intim ya, dengan Tuhan. Iya. Ya. Kita doa bisa diaktifkan. Oke. Ya. Apalagi pengalaman tentang bahasa roh setelah karunia kesembuhan yang disampaikan jarak jauh itu? Ada gak yang lain selain itu? Ya, saya kan pendoa, Pak. Tadinya Ya. saya belum pendoa, saya tuh pendoa. Oke. Dulu itu saya kalau masuk menara doa tuh seminggu bisa 2 kali ya, karena Oke. hari Selasa, Jumat, atau Rabu Jumat lah ya 2 kali. Jadi saya tuh pendoa. Jadi apalagi sebelum COVID ya, kita doa terus. Kita ada persekutuan lah kayak komunitas ya, komunitas doa. Jadi saya tuh setelah setelah saya terima Roh Kudus itu karena saya udah dibaptis juga, Pak, waktu itu. Saya dibaptis dulu. Oh, Baptis dibaptis baru ya. terima Roh Kudus ya. Berarti dibaptis ulang ya? Baptis ulang secara Ya. Kristen. Ya. Saya baptis Oke. dulu. Setelah dibaptis sudah saya terus ikut komsel, kersel lah ya kalau sekarang komsel, lalu Ya. ikut doa, masuk menara doa, tiap kali masuk menara doa. Saya masuk menara doa itu dulu sebelum COVID ya, kita ada perkumpulan, jadi sekitar
2 tahun atau 3 tahun ya di situ ya. Saya tuh ikut, eee, jadi ada perkumpulan itu sehingga sekarang nih teman-teman kita juga udah punya ministry-ministry lah ya, karena mereka Oke. juga sebagai awalnya pendoa-pendoa. Nah, pengalaman saya sebagai pendoa ada juga, Pak. Jadi kadang-kadang kita ini kan, orang mungkin nggak tahu penglihatan-penglihatan. Kadang saya tuh suka dikasih lihat tentang masa ke depan gitu. Ah, itu dia. Ya jadi Penting itu ya. Oke. ya jadi penglihatan itu mungkin yang misalnya saya lihat sesuatu gitu yang akan terjadi, saya tuh udah lihat duluan. Seperti dulu kan teroris atau apa, saya udah di Menara 2 tuh saya lihat, loh pas itu kok saya lihat sesuatu apa hancur gitu. Ini di mana gitu, saya tapi nggak dikasih tahu ini apaan Tuhan, apaan, tapi nggak kasih tahu. Besoknya terjadi waktu itu pemboman di Solo. Terus saya lihat Oh iya iya. lokasinya, Oke. itu kok seperti yang saya lihat yang kemarin waktu penglihatan tuh saya udah lihat di situ, lokasinya sama. Jadi saya dikasih tahu itu, eee, sebelumnya, terus sebelum kejadian saya udah dikasih lihat, cuma pas sudah kejadian baru saya, wah, oh ternyata di sini. Jadi Tuhan tuh nggak kasih tahu tempatnya, saya bilang di mana, nggak Iya. dikasih tahu. Ya kalau Oke. kasih tahu namanya itu dukun kali ya, Pak. Dukun. Iya, oke. Ini teman-teman menarik sekali ya. Seorang wanita perkasa hari ini ya, mendapat karunia Roh Kudus, berbahasa roh, mendapatkan karunia kesembuhan. Nah, terakhir mendapatkan karunia penglihatan. Itu bisa dicapai kalau punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau tidak punya relasi, bisa kira-kira bisa nggak omong kosong? Pasti ada relasi yang intim. Dengan apa? Oh, dengan menara doa ternyata yang dia sampaikan ya. Nah, pertanyaan saya, waktu Ibu Eva ini mendapatkan karunia anugerah ya dari Tuhan ya, mengenai bahasa roh, kesembuhan, bahkan penglihatan. Ada nggak suara-suara sumbang atau fitnahan-fitnahan? Pasti dong ada yang fitnah dari mungkin dari gereja lama atau komunitas lain, pasti ada. Silakan, ada nggak seperti itu? Ya ada, pasti Pak, ada. Ya, adalah dia bilang, ah kamu tuh katanya, itu bisa aja suara iblis. Nah, pasti itu. Oke, Itu mah kamu bisa-bisa aja, bahkan bisa-bisa. bahkan saya tuh dibilang katanya, pokoknya pokoknya ya saya banyak yang nggak percaya, tapi beberapa kejadian, misalnya kita lagi di Menara Doa ya Pak, dulu kan zamannya waktu Pak Ahok mau cerai itu kan, Ya. itu saya udah dapat penglihatan tuh, oh itu bahwa dia tuh udah ada suka sama yang sekarang istrinya gitu. Saya dapat penglihatannya ini apa dalam bentuk biasanya video Pak, video singkat gitu, video 1 menit ya atau berapa. Ya, Jadi saya video bisa lihat TikTok itu lah, video TikTok. sampai 1 menit lah ya berapa Ya, oke. Alright. jadi kelihatan tuh kayak ada kejadian tuh kayak seret di layar Sekelebatan gitu ya, ya. sekelebatan ya. Oke. Saya lihat kok, saya bilang ini bisa jadian nih, Pak. Saya bilang dia pasti jadian masih ini puput, aku bilang. Puput ya. Karena saya lihat dia Ahok tuh lagi terus pegang tangannya Puput terus lagi dia pakai kebaya Puputnya gitu kan. Itu belum Oh, jadian mereka. Terus saya bilang pasti jadi nih, bilang gitu. Terus mereka yang pendoa, kamu gimana sih bukan doain supaya balik sama istrinya? Wah, saya bilang, lah saya bukannya Tuhan, saya bilang saya cuma dapat penglihatan. Bilang iya gitu. betul. Disalah mengerti ya. Ya, Iya, disalah mengerti. Ya, biasa, itu apa perbuatan baik yang dilakukan oleh Bu Eva bisa juga dianggap dia salah mengerti, dianggap punya muatan-muatan yang motivasi yang beda. Itu biasa, gitu. Tapi kan pepatah bilang,
kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, ya enggak? Tapi yang penting jangan sampai burung itu bersarang di kepala kita. Itu orang boleh ngomong apa saja, boleh apa saja, itu. Oke. Nah, sebelum ke meningkat ya penglihatan akhir zaman. Ini menarik ya. Pertama kali penglihatan apa sih Bu Eva mengenai akhir zaman? Wah, ini kitab Wahyu nih. Itu bicara kitab Wahyu nih. Apa ceritanya? Coba silakan cerita sama teman-teman ini. Ini banyak bertahap, Pak. Jadi bertahap. Oke, silakan. Caranya tuh Tuhan tuh gak akan sekaligus semua. Iya, Jadi pelan-pelan ya. saya dikasih waktu dalam menara doa, saya pergi doa, terus dikasih gulungan kitab gitu, kayak gulungan kitab itu saya terima kan. Udah. Terus saya bilang, apa artinya ya Tuhan? Oh, mungkin itu katanya buat menginjil, kamu tuh pakai buat menginjil. Oke. Nah, kedua kali lagi doa itu saya dikasih kayak tongkat emas bulat gitu, 2 besar gitu. Saya bilang saya terima tongkat emasnya. Terus sampai suatu saat saya kan biasa ikut ya, saya jadi follower lah, waktu itu saya bukan leader, saya juga follower. Terus sampai suatu saat leadernya ini bilang, kamu dikasih tongkat emas, artinya itu loh kamu jadi pemimpin, Tuhan kasih kepercayaan kamu katanya. Oh gitu ya, oh ya udah, aku sih udah lewat aja deh itu ya. Terus sampai suatu saat saya lagi doa nih, sebelum COVID nih ya. Dia bilang gini, itu lagi doa tuh, saya kan bilang Tuhan, saya mau punya mau ada bikin persekutuan persekutuan doa atau apa gitu. Terus katanya Tuhan bilang gini, enggak, bukan itu. Terus dikasih lihat, sekelebatan nih Pak. Ada masa kesusahan, nanti ada ya barang-barang naik itu jadi orang banyak yang susah, banyak yang kelaparan gitu kan. Lumbung Yusuf katanya begitu. Terus saya bilang, gimana caranya? Aku bilang, Tuhan gimana caranya? Tuhan tuh kasih saya pernyataan step by step, satu-satu aja, satu kata dia bilang, media. Lewat media. Saya bilang, gimana caranya lewat media? Udah. Setelah itu, ya udah, saya udah nggak pikirin lah. Caranya dia, jadi saya tuh udah nggak dipikirin gitu, Pak. Ya udah, dikejar lagi, saya nih lagi doa, dikejar lagi. Begitu lagi, dikasih tahu. Terus saya bilang, akhirnya saya curhat sama teman saya. Aku nih begini. Oh, itu artinya kamu tuh pakai itu nanti pakai medsos, dibilang gitu. Nah, terus waktu kedua kali Tuhan bilang gini, aku kan sudah kasih kamu tongkat. Dia bilang, yes Lord. Aku sudah kasih kamu itu otoritas dalam arti itu kan. Oke, yes Lord. Do it, just do it. Ya, aku bilang ya. Terus akhirnya aku bilang ya udah deh, kita bikin aja. Nah, inilah yang namanya kita sharing sama teman-teman. Akhirnya namanya lah PSBB, penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Dapatlah namanya. Keren. Ginilah ya ceritanya. PSBB Ministry ini ada visi ya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan visi kepada Ibu Eva, pasti Tuhan juga memperlengkapi dengan provisi, ya enggak? Dia akan lengkapi dengan provisi, ya. Jadi kalau sedang diproses sama Tuhan, jangan banyak protes. Iya. Kalau banyak protes, nggak ada progres, ya enggak? Disinilah ini buktinya wanita perkasa ini menjadi saksi hidup, ya. Tidak banyak protes, supaya ada progres. Oke, lanjut. Bentar. Saya sampaikan salam banyak ini. Kok banyak jadi banyak ini orang ini. Ada banyak ini, ada Ibu siapa tadi? Nancy. Ya, Ibu Lydia Kando. Wah, Lydia Kando. Ini bintang film sinetron kan? Mantap.
Pak di CMP Pak. Hah? Ada Pak Ketum juga, Pak Ketum nih. Oh iya, iya, Ibu Lydia Kando. Ya, Lydia Kando 78. Selamat siang Ibu Lydia. Ya, kita ada di sini setiap hari Senin, Selasa, Rebo saja jam 12 siang jika ada kesempatan boleh masuk ya. Ada Pak Adrian dari Solo. Selamat siang Solo. Ada dari siapa lagi tadi? Pak Gunadi Gunawan. Oh, baru nih ya. Pak Gunadi, selamat siang Pak Gunadi. Pak Gunadi di mana? Jakarta? Kata Pak itu Pak Ketum Pak. Oh Pak Ketua Umum. Oke, selamat bergabung Pak Gunadi. Oke, lanjut Ibu Eva, silakan. Iya, jadi saya sampai mana tadi ya? Oh, ya sampai visi. Akhirnya saya memberanikan diri. Tadinya kan saya pikir, udahlah itu lewat aja. Tapi kalau kita masih belum, Tuhan masih belum puas kalau kita belum melakukannya. Iya, Sampai right. bikin Zoom sama teman-teman, makanya kita kan ada tim ya, karena teman-teman. Tapi yang pertama kita bikin melalui Zoom ya renungan gitu kan, firman Tuhan yang Bapak kan tahu kan Senin sampai Jumat kita ada di PSBB gitu kan, pagi jam 7. Nah awalnya dari gitu Pak. Nah setelah itu berlanjut berapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah. Tuhan tegur saya, mana Bung Yusuf kamu? Loh, saya bilang belum, pasukannya pengurusnya belum ada, saya bilang gitu. Terus ya udah deh, saya mau bikin yayasan katanya nih. Udah konsep bikin yayasan. Nah setelah itu saya tanya Tuhan lagi, Tuhan ini saya mau bikin yayasan gimana? Tuhan bilang no pending. Wah saya bilang pending. Kenapa gitu kan? No katanya. Kalau udah bilang enggak Pak. Ya udah saya ikut aja. Oke, ya sudah. Nah sampai sudah akhirnya saya bilang, nah ini udah setahun lalu. Ini akhirnya saya ketemu tim ya. Dia bilang gimana sekarang? Ya lanjut. Terus ini gimana tuh pengurusnya? Itu bukan urusan kamu, itu urusan aku katanya. Wah, saya bilang, oh ya udahlah, kalau itu urusan Tuhan terserahlah. Ini sih pokoknya saya cuma alatnya doang. Oh ya, Amin. waktu itu saya juga belum pede Pak, waktu masalah yang visi saya. Terus Ya, ada betul. saya ada salah satu waktu itu kayak kita nih begini Zoom. Waktu itu konsultasi dan sama teman saya yang dari Australia. Bilang ada prophet nih, tahu nggak prophet? Prophet itu kayak nabi ya. Nabi ya. Ya. Ya dia sebelum PSBB ini masuk, terus dia bilang kan, saya melihat ibu nih ministry apa? Oh, saya belum ada ministry Pak, prophet gitu kan, pakai bahasa Inggris dia. Terus saya bilang, prophet lihat apa? Oh saya lihat katanya you have a big storage, jadi dia bilang punya gedung besar, punya Besar. banyak banyak apa makanan, ada pakaian, tapi bukan punya kamu, kamu cuma pengelola. Iya. Terus apalagi? Ya, karena ini Tuhan mau pakai kamu katanya. Oh, berarti sesuai dengan yang dikasih kan, Bung Yusuf Ya, kan. betul. Tuhan mau pakai saya, cuman caranya gimana? Saya nggak ngerti. What should I do? Gue bilang gitu kan. Ya, you cuma jalanin, you cuma bagikan visi ini. Siapa yang sama-sama dengan kamu itu adalah tim kamu. Siapa yang menangkap visi ini itu adalah tim kamu dan itu kamu harus satu. Kamu harus menyebarkan dengan orang-orang lain ya yang sama visinya, Yes. bergabung. Kalau mereka memang ya mereka akan bergabung nanti akan terjadi divine connection kalau orang bilang ya Ya. silahi ya. Jadi nanti itu akan terbentuk. Jadi katanya kamu cuma cukup sampaikan, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Setiap kali Tuhan bicara apa, kamu catat Sampaikan. tanggalnya berapa, kamu catat disuruh apa. Ya gitu sih. Jadi saya makanya kalau mau melakukan sesuatu yang besar, saya tanya dulu, boleh nggak? Sekarang nggak waktunya. Kalau dibilang pending ya pending, saya ikut. Kalau bilang sekarang ya udah saya lanjut gitu loh. Jadi intinya kita harus taat, jadi taat.
Jangan sampai kita melangkah sia-sia. Coba kalau kemarin saya bikin yayasan, tiba-tiba ya berantakan kan, nggak sesuai apa yang Tuhan inginkan gitu. Iya, iya. Oke, alright, luar biasa. Jadi yang dari Australia itu Prophet itu, apakah sekarang tetap jadi ya seperti penasehatnya Ibu Eva atau bagaimana? Saya dikenalin sama temen, terus saya nggak ada kontaknya, udah nggak lost contact. Cuma dia pesen seperti itu aja. Dia bilang, you tugasnya hanya share, udah. Oke, Oh, lalu gitu lainnya saya biar share aja. biar Tuhan yang melengkapinya ya. Ya, Oke, share visi kamu tentang apa yang jadi ini. ya, oke, ya. Pasti ini tidak mudah, ya, tidak serta-merta. Proses ini tidak berlangsung secara instan, tidak terjadi dalam semalam, ya enggak? Ya, Iya, ada proses di sana. Bahkan mungkin ada air mata di sana, ya enggak? Nah, oke, pasti. saya buka teman-teman, ada yang mau bertanya, boleh bertanya kepada narasumber kita, ya. Enggak perlu saya ada banyak 1000 pertanyaan di kepala saya, jadi enggak perlu saya semua kan. Teman-teman ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya dan ajukan pertanyaannya. Silakan. Ada? Saya Pak Oh, Andre, siapa nih? Ibu Bu Foni. Foni. Oke, Foni Kumala. Alright. Ya Pak, saya mau Ah, nanya apa? apa itu? Enggak tentang kehidupan. Kan Ibu Eva kan udah dibaptis kan, yang pertama kali terus berbahasa roh kan. Saya mau nanya, sampai tahun ini Ibu Eva masih bertahan kan, masih Iya. mengikuti Yesus kan. Bagaimana caranya supaya Foni mengikuti jejak kan? Kan dia atasan saya Pak, saya kan domba Oh, supaya kuat, ya kan oke. gempa kuat, anggotanya juga kuat gimana Pak? Kan ketua Ah, kepala PSB. wah, Makasih Bu Eva. ketuanya. Oke, mantap. Ibu Foni, luar biasa, keren. Oke, silakan ditanggapi Bu Eva. Ya, Ibu Foni Kumala ini. Ya. Pak Ibu Foni juga ini pendoa ya, dia juga pendoa Oke, pendoa. di Dia apa kepingin di dapat bahasa roh dia. dapat Cakap bahasa lah. roh. Ya, oke. Mau dapat karunia penglihatan apa Dunia dapat penglihatan. sama Ya. setia melayani Tuhan lah. Sekarang setia, Amin. godaan kan Pak Andre benar kan, banyak godaan kan. Ah ya, Gimana pasti caranya sampai tahan sampai akhir hidup Foni? bertahan. Makasih Bu Eva. Amin, amin, amin. Oke, Iya. silakan Bu Tuhan tuh Eva. baik ya. Yang penting kamu tuh mengingini, jadi kamu tuh pengen gitu kan. Kalau orang tuh Tuhan saya mau dong. Saya tuh orangnya orang bilang ngeyel ya kalau saya. Kalau saya belum bisa, saya tetap terus. Jadi Iya. saya orang gitu. Jadi Oh, saya ya. kalau belum bisa, saya tetap ikut lagi, ikut tuh belum dapat, saya mau. Sampai akhirnya Tuhan kasih. Jadi yang penting kita, orang bilang ngeyel gitu ya. Oke. Ya, betul. Jadi Oke. pokoknya saya mau gitu. Pokoknya kalau saya soalnya orangnya, saya mau apa pokoknya saya mau itu harus dapat, bukan dalam arti kita harus gimana, tapi saya bilang sama Tuhan, pokoknya Tuhan saya Ya, mau ya. gitu. Bisa Gigih lah, kamu gigih, gigih. Ya, gigi ya. gigih. Itu tuh gitu. Oke, Tuhan very tuh good. harus gitu. Sama ikut menara doa itu dulu saya seminggu 2 kali. Jadi saya peka. Kadang-kadang kalau Tuhan tuh nggak bicara lewat hai anakku, Yo, enggak. audible ya. Tapi itu dalam hati, jadi ada suara hati sama suara Tuhan tuh kan kadang-kadang. Itu bisa diuji gitu loh. Bisa diuji. Kalau suara hati tuh sama suara Tuhan tuh damai gitu, hidup kita damai gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu Foni? Tanya Masih aja. Pak, Hah? nggak apa-apa. Bagaimana cara mengujinya kan suaranya kan sama Tuhan, suara pribadi sama suara setan kan hampir sama kan mirip-mirip. Hampir Gimana sama. cara membedakan suara itu? Wah, ini bagus ini pertanyaannya. Kalau suara setan nih begini, misalnya mau ke gereja, udahlah, udah, Besok aja. ya gitu suara Minggu setan. depan kan ada lagi. Besok kan ada minggu lagi. Betul.
suara setan. Tapi kalau suara Tuhan tuh, ayo Fon, ayo ke gereja. Tapi kalau suara hati itu, suara hati dalam hati kita yang suara hati itu emang mirip-mirip dengan suara Tuhan. Tapi kalau suara Tuhan itu, saya kalau dengar dia cuma satu kata kadang-kadang. Dia bilang no. Pernah saya lagi di menara doa ditegur juga pernah. Pada waktu Tuhan tuh bicaranya keras. Maksudnya susah sih ya kalau yang belum pernah tahu ya. Ketika dia bilang no, dia bilang kenceng, tapi kedengeran gitu, ke kuping gitu ya. Nah itu, jadi dia menegur, kadang dia menegur, bisa, dia juga menegur, kalau kita salah dia tegur. Begitu Ya. Bu Foni, jadi harus pilih kepekaan, mesti ada, ya, ikut menara doa nanti makanya. Ya gitu, bisa. Ini teman-teman tanya ini, menara doa itu hari apa, jam berapa, sampai jam berapa? Ada yang tanya ini di Oh, room chat saya. oh ya menara doa. Itu di jam berapa, Kalau sekarang sih, mulai jam berapa, ataukah lewat Zoom kah, atau apa? Dia ini ada yang tanya ke saya, ke saya. Ya, bisa dijelaskan. kalau dulu saya di Yasmin, menara doanya di Hotel Yasmin ada. Setiap Di mana? Jumat ya, Jumat. Yasmin itu mana? Di Hotel Yasmin, Hotel Yasmin Tangerang Jakarta. sini ada. Di Tangerang sini. Tangerang. Oke, Hotel Yasmin di. Sekarang di mana? Apa di sana terus? Sekarang karena sibuk pelayanan, saya juga jadi pakai Zoom kita doanya. Karena Bisa di-share ya. ya, Ke saya nanti saya sharekan ke teman-teman. Ya. Jadi kalau dengan Zoom, kira-kira jam berapa sampai jam berapa dan hari apa? Senin sampai Jumat kita jam 7. Cuma kalau untuk waktu-waktu khusus kita pakai Zoom juga hari Selasa gitu. Ada khusus. Oh, Zoom-nya setiap hari Selasa saja? Malam. Enggak, Zoom-nya Senin sampai Jumat kan Zoom PSBB Ministry kan ada khotbah, ada kesaksian. Nah, Oh, lupa lewat Ibu Zoom-nya Foni PSBB ya? Iya, saya masih di onsite. Di onsite itu memang lebih bagus sih ya. Kalau lebih di onsite itu lebih adanya gitu loh Pak. Dapat ininya, bisa sama-sama berdoa. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu Foni? Ya, Ibu Foni ada yang ditanyakan? Ibu Foni. Ibu Foni. Ya. Nanti orang lain banyak sebenarnya japri aja gitu Bu Eva. Terus putus suaranya. Ini mati. Sepertinya saya terlempar ya. Ya. Saya sempat terlempar ya. Ya, sinyal mungkin. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini udah nggak di YouTube ya Pak ya? Masih. Enggak, udah nggak ada live-nya soalnya. Enggak, saya enggak live. Oh, Enggak iya, live. iya, Tadi sudah mati tuh. Sudah mati dia. Kalau untuk pertanyaan nggak usah live, kadang-kadang nanti. Iya, enggak. Tadi sudah mati kan live-nya. Iya. Ya, waktu saya terlempar tadi. Ya, sekarang enggak live. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Foni? Apa? Sudah Oke. bagi yang lain dulu. Alright, oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pak itu Ya. tolong bagi itu online ya, online kita boleh lebih lanjut mengenali yang ibu yang dia mengalami ya. Jadi kita minat memang minat apa yang dia mengalami memang bagus. Jadi kita sebagai
manusia kita nak pelajari lah apa yang dia pelajari ya. Betul betul puji Tuhan ya. Jadi Oke. bagi ini kali pertama kan. Okey ya. Terima kasih, Ya. terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak Peter sama Ibu Eva? Bagi dia itu menara doa itu memang betul. Saya pernah dengar yang itu Korea itu mountain prayer. Saya bagi saya macam kata saya itu hadirat Tuhan datang kepada saya pada masa pada itu doa lah. Jadi bagi saya sebab dia orang Baptis kan, Katolik kan dia tak boleh buka bahasa roh kan. Jadi dia disekat itu pengalaman saya. Sebab dia di gereja dia kita kena hormat yang Katolik Methodist Wesley dia memang tak ada galakan dia kata di rumah okey lah. Macam tu lah saya nak cerita bagi pihak saya lah sebab tadi memang bagus lah dia memang ada Tuhan pakai dia puji Tuhan Ya, Okey. boleh. Ya, Terima amin. kasih. Terima kasih Pak Peter. Kalau Tuhan bisa pakai Bu Eva, Tuhan juga bisa pakai kita semua. Masalahnya kita bersedia nggak? Kita siapkan bejana ya untuk bisa menerima karunia itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita siapkan bejana di dalam diri kita masing-masing? Mari terus kita siapkan bejana kita masing-masing supaya kita layak untuk menerima anugerah ini. Nah, Pak Peter, oke, terima kasih. Ada lagi Pak Peter yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Pak Peter di Malaysia ya. Di Malaysia, di Malaka dia. Tempat banyak Muslim itu banyak Muslim ya. Malaysia susah pengiriman. Saya nak jadi kata kalau on-site tak dapat lah sebab saya dah dibesar kan. Online. Online sajalah. Tak apa, boleh masuk sini Pak Peter ya. Boleh. Jangan susah, ya toh. Ada saya, ada Ibu Eva juga. Ya. Mungkin Jangan susah. tahun depan kita sama-sama pergi mana? Okey. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh. Pak Andre, izin Pak. Oh ya, silakan Pak Adrian dari Solo. Selamat siang Solo bersinar. Siap. Baik, shalom Pak Andre, terima kasih Pak Andre. Oke, Selamat silakan. siang Ibu Eva. Ya, siang Adrian. Siap, dan Bapak Ibu semua ya, baik yang maupun mungkin YouTube. Saya izin bertanya kepada Bu Eva. Ya. Mungkin apa sudah dijawab atau belum sebelumnya, karena mohon maaf saya baru masuk karena ada baru kegiatan. Jadi untuk pelayanan Ibu Eva, mohon mungkin secara singkat kalau memang sudah pelayanan seperti apa yang telah dilaksanakan. Nah, gitu. Demikian Bu Eva. Ya, ini Pak Adrian ini tugas di Solo, Bu Eva. Oh iya. Seorang Kopassus. Kopassus ini komando pasukan khusus, bukan pasukan yang biasa-biasa. Ini pelatih sepak bola Kristus. bukan pasukan yang biasa-biasa, pasukan Kristus. Keren ini. Oke, lanjut. Silakan Bu Eva. Ya, saya nih dari PSBB Ministry ya, saya mulai merintis di ministry ya kan, online Senin sampai Jumat ya, kayak Zoom begini jam 7. Mungkin kalau di YouTube tinggal diketik lah PSBB Ministry ada. Nanti di subscribe boleh lah. Kalau mau masuk link Zoom-nya ada di bawahnya, description ada. Nah, saya mulai merintis dari PSBB, terus akhirnya nah di sini ada ketua umum saya nih dari CMC. Saya waktu itu saya udah bilang sama teman-teman, saya nggak minat buka gereja, banyak yang nawarin udah buka gereja. Saya bilang nggak, tunggu Tuhan, panggilan Tuhan, ayo buka gereja. Akhirnya sampai suatu saat ini Pak Ketum kita nih, ayo buka, katanya kamu bisa. Saya bilang saya belum pede waktu itu, setahun yang lalu belum.
sampai akhirnya oke lah, nanti saya tanya Tuhan dulu, kalau misalnya oke, baru saya mau. Tapi waktu itu saya kasih ke orang lain, ke penggembalaannya. Waktu itu ada satu teman saya yang jadi gembala. Nah, tapi teman saya bilang, ini orangnya bukan gembala, Bu, tipenya pengajar. Karena kalau pengajar itu dia memang kuat di pengajaran, tapi dia nggak bisa mengembalakan gitu kan. Akhirnya ya keluar gitu. Maksud nggak keluar sih. Akhirnya ada terjadi sesuatu lah. Akhirnya, nah saya suruh masuk. Nah, saya juga masih belum pede nih. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa. Lalu akhirnya, udah kamu didampingin aja. Ada waktu itu Pak Hendro, nah ini ada Ibu Lydia juga di sini. Saya mengajukan Pak Hendro, enggak, kamu aja. Teman-teman saya udah support nih. Puji Katanya Tuhan. saya ada 2 gembala, ada 2 orang ya, ada yang support, katanya dia lihat karunia saya. Ya karunianya cocok gembala. Karena saya nih kalau orangnya mungkin Ibu Foni tahu lah, saya orang kan suka care gitu ya sama orang lain. Tuh. Jadi karunianya pengembalaan. Jadi ya akhirnya saya maju juga, tapi saya bilang ada wakilnya. Nah, wakil ini ada Pak Hendro ya, yang sebagai wakil saya. Nah, Ibu Foni juga pendoa di sini nih. Jadi ada teman-teman, ini Ibu Lydia juga support saya juga di sini, ada Lydia Kandau. Jadi saya punya tim, jadi tapi sebelumnya saya tanya Tuhan dulu, Tuhan, saya mau jadi gembala, gimana nih? Suami saya kan masih belum dalam Tuhan, walaupun dia udah terima Yesus, dia belum mau ke gereja. Gimana nih, berat? Saya kan berat terus terang, karena kan kalau nggak ada dari suami kan susah ya, nggak support ya. Akhirnya, ginilah Tuhan, saya mau kasih tanda ya. Saya tandanya satu aja, saya bilang, Tuhan gini, kalau suami saya udah baikan, maksudnya dia ada perubahan sikap gitu ya, baiklah sama saya. Akhirnya waktu itu berapa hari dia baik, terus dia mau ngantar saya ke gereja gitu kan. Oh, puji Tumben. Tuhan. Nah, saya bilang, oh ya udah, berarti iya ya. Aku bilang oke ya, karena kan aku bergumul juga gitu. Akhirnya ya aku bilang oke dah, Pak Gunadi di sini ada di sini. Oke Pak, saya minta support juga supaya saya juga bisa jadi gembala, kan nggak mudah ya. Ya sambil itu diperlengkapi ya, kita di CMC, dari CMC kasih agape. Jadi CMC itu Christian Ministry Church, jadi adalah gereja sinode kayak GBI gitu, tapi kita banyak di Indonesia sih udah banyak ya, cuma gerejanya nggak gitu besar, kecil-kecil, cuman banyak gitu Christian Ministry Church. Ini akhirnya aku ambil, ya saya minta ya Tuhan menyertailah sampai sekarang ya. Walaupun juga masih gereja masih baru, kita merintis, ada Bu Foni juga di sini, ada pengajar, ada Pak Arman tadi yang tadi naik mobil tadi udah keluar ya Pak Arman ya. Sudah keluar kelihatannya. Ada Iya. mobil dia. Ada beberapa teman-teman yang support Ya. juga. Ada juga yang saya sedih di pelayanan begini Pak. Kita merintis misalnya PSBB baru pertama. Mereka jadi orang pertama kan. Pertama mereka merintis, kita setia, lama-lama ya biasalah. Ada yang pergi, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi memang saya belajar banyak di sini, di CMC ini. Saya beruntung karena dibekali juga dengan pengajaran-pengajaran, dengan juga gimana kita harus jadi gembala, itu ada pelajarannya. Jadi kayak kemarin ikut KOM 100, bagaimana kita ini sebagai gembala tuh mesti bermentalnya gimana gitu loh. Jadi sambil belajar sambil jalan gitu. Oke. Layanannya ya begitu Pak, masih baru ya, belum sekelasnya ya Pak Gilbert. Kemarin juga saya ketemu Pak Gilbert juga, jadi luar biasa, dia sehari bisa khotbah 5 kali ya Pak. Iya. Oke. Iya. Oke. Itu Pak, masih Lanjut. belajar, Pak saya Adrian. masih. Ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawabannya. Memang mungkin saya tambahkan sedikit dan saya akan bertanya lagi Bu Eva.
memang dalam proses seseorang mendapat karunia ya. Yang kemarin mungkin sempat saya sampaikan ke Pak Andre, dan yang kemarin ada 5 jabatan roh ya. Ya, Jabatan Nabi, Rasul, Rasul, Gembala, Gembala, pemuritan ya, Penginjil, guru, dan Pengajar ya. pengajar, Nah, itu guru ya. ya saling melengkapi memang ya. Dan memang waktu saat awal-awal kita dapat itu memang kita akan mengalami proses, dan 5 jabatan roh ini kita akan bertambah bertumbuh dalam pelayanan. Memang tidak akan dapat materinya di dalam eh, pengajaran-pengajaran yang mohon maaf secara teori. Memang akan tumbuh dalam pelayanan Tuhan bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh sesuai dengan karunia yang didapat dari Tuhan. Beda seperti orang yang mohon maaf ya sekolah teologi. Ya, halnya mungkin Ibu Eva dapat nabi, kalau karunia mohon maaf gembala ya. Kalau saya ke arahnya penginjil ya. Kemarin sudah sempat podcast jadi eksekusi di awal, nanti setelah itu saya akan menyerahkan ke gembala dan pengajar untuk tahap selanjutnya. Saya cuma eksekusi awal, pelayanan awal, setelah itu akan serahkan. Jadi memang saling melengkapi. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Ibu Eva, proses pada saat awal ya mendapat karunia itu seperti apa, dan hubungan yang dibangun dengan Tuhan maksudnya sehingga mendapat itu, atau mungkin mengalami permasalahan sehingga bisa mendapat itu. Terus posisi roh seperti apa, roh dalam hal ini membangun berdoa dalam tiap hari, apa yang dilakukan seperti apa. Jadi dalam hal ini kita bisa mencontoh mungkin seperti kayak gini ya, seseorang yang dapat karunia misalnya dalam sehari mungkin berdoa 3 kali, mungkin pada saat malam berdoa, mungkin baca firman, terus penyembahan seperti apa. Demikian Bu Eva, mungkin bisa berbagi buat kami. Saya lihat ya, kalau dalam doa ya biasa ya. Mungkin kalau seperti kan ada ayatnya, doa orang benar besar kuasanya. Jadi ketika saya doa tuh kayak seperti kita tuh doa seperti anak kecil ya misalnya. Saya pernah disembuhkan Tuhan waktu itu Pak Rudi Salam kalau nggak salah ya. Dia doanya cuma ini aja. Dia kan aku udah benjolan di sini, terus bilang, dalam nama Yesus benjolan sembuh gitu kan. Terus saya kan beriman, amin, cuma begitu doang kan. Udah. Terus dia cuma tanya, sini, kamu itu si benjolan mana katanya. Kamu ke toilet, coba periksa katanya. Terus saya cuma mengimani seperti seorang anak kecil, amin gitu ya, polos. Jadi iman kita itu yang menentukan. Nah pada saat itu ya sembuh sampai sekarang gitu. Sedikit itu saya juga kalau berdoa nggak terlalu banyak kata-kata, cuma iman itu yang menentukan. Ketika kita berdoa dengan iman, itu akan terjadi. Ya, karunia-karunia itu saya dapat juga untuk, kalau orang di Cipto tuh, yang Bahtera itu bisa karunia membuka langit, lalu hujan suka pindah-pindah awan gelap pindah terang, jadilah terang. Itu saya sering mengalami gitu. Jadi memang karunia itu sebenarnya nggak usah kita harus doanya harus sehari berapa kali, enggak. Jadi doa itu gimana ya? Iman lah ya, dengan iman kita yakin gitu, berhenti hujan gitu. Dengan yakin aja, jadi pede gitu kalau orang bilang gitu. Nggak harus doa. Saya sih dulu sebagai pendoa paling ya doa malam, ya pagi berdoa, ya kadang-kadang kalau kemana doa masuk siang, paling berdoa kita 2 jam ya, maksudnya sama-sama doa gitu di menara gitu sih. Prosesnya begitu sih. Tentu saja dengan banyak permasalahan. Jadi kenapa saya banyak berdoa, karena mungkin masalah rumah tangga dan lain-lain tuh saya bergumul. Jadi kan orang nggak bisa langsung naik, kita ada mengalami proses. Ya. Saya diproses banyak hal, jadi gitu sih. Banyaklah prosesnya. Ya. Ya, Pak Gitu, Adrian, Pak. ada lagi? Iya. Siap, baik, baik Pak Andre. Baik Bu Eva, saya ingin tanya, dalam merespon suatu orang sakit atau mungkin kuasa kegelapan yang bekerja, itu
selain suara hati, panca indera apa yang bisa diaktifkan dalam diri Ibu Eva? Gitu. Contohnya mungkin kalau saya kan biasa urapan saya dari tangan saya. Ya tangan itu saya rasa kalau ada kekuatan kuasa kegelapan, sesuai dengan level-levelnya pasti ada seperti keringat itu keluar. Kalau Ibu Eva kira-kira bagian tubuh apa yang berinteraksi selain suara hati? Atau mungkin dibisikin lewat telinga atau apa gitu. Demikian Bu Eva. Ya, terima kasih. Saya tuh kadang saya tuh mata saya, jadi kalau saya merem gini kadang, kalau doa saya merem gitu, kadang Roh Kudus kasih penglihatan, misalnya ya, orang itu waktu saya doa, udah mau meninggal, saya tahu, berapa hari mau meninggal gitu ya. Saya lihat, udah ada malaikatnya nih, malaikat maut di sebelahnya. Aduh, saya bilang, lama lagi nih, Mas. Saya udah tahu gitu. Ya, saya doa penyerahan, doa ya saya doanya penyerahan, bukan doa kesembuhan, karena udah ada malaikat maut di sebelah. Ya, saya juga mengalami waktu suami saya waktu 2 kali kena serangan jantung. Pertama kena, itu udah hampir lewat juga. Kedua itu saya kesaksian dulu ya tentang suami saya itu waktu kena serangan tuh dia malam-malam saya Tuhan bilang berdoa buat suami kamu. Kenapa doa? Saya bilang saya kan udah berdoa jam 12 malam waktu itu. Doa, ya udah saya doa terus saya lihat dia, loh kenapa ini orang udah pada keringet dingin di sini ya, napasnya begini, udah kayak ikan, kalau ikan tuh udah nggak ada oksigen gitu kan. Terus udah gitu saya udah feeling, wah ini ada burung-burung gagak kuak 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 di atas nih, wah ini roh maut, saya bilang roh maut keluar dari sini dalam nama Yesus, saya bilang gitu, keluar. Aku percaya Tuhan kau menyembuhkan, percaya Tuhan kau hembuskan napas hidup yang baru, sembuh, lebih berkuasa darah Yesus, sembuh. Cuma saya nggak doa panjang-panjang kayak gimana, pokoknya doa begitu Pak. Jadi ketika Tuhan bilang doa, kita harus ikut doa dulu. Saya kalau dibangunin jam 2, saya doa, ya doa. Berdoa ya udah, tapi kalau sekarang agak kecapean juga sih. Ya, jadi waktu itu karena udah kebanyakan kegiatan, jadi Overload ya. jadi kurang peka sekarang. Kemarin-kemarin peka banget. Jadi sekarang nih kurang peka memang. Saya akuin karena saat teduh memang kurang, nggak kayak dulu deh. Memang pentingnya itu Pak, saat teduh kita ataupun saat-saat dengan Tuhan tuh harus ada konsisten terus. Jadi itu yang bikin kita bisa peka. Cuma kalau kita udah dapat karunia sih, bisa lewat penglihatan lewat mata Pak, mata gitu. Dengan telinga, dengar. Biasanya orang pada takut kalau saya lagi udah sakit parah, saya doakan, takut dia dibilang nanti nggak mau sama dia, takut ntar gitu, takutnya lewat gitu loh. Saya bilang enggak, kalau memang disembuh ya sembuh, cuma kalau memang nggak sembuh ya ada tandanya nanti dia tangannya begini gitu. Saya lihat misalnya tangan teman saya waktu COVID itu saya doain. Saya doanya bukan lagi doa kusuk loh Pak, saya doanya lagi pas lagi apa ya, bukan lagi doa bagaimana, pas lagi doa online begini juga, terus saya lihat tangan, waduh, kayaknya lewat nih, besok lewat. Pernah yang orang di Zoom, pernah kayak Bu Foni tahu lah yang Pak John itu ya, saya lihat udah, wah kayaknya rohnya udah meninggalkan tubuhnya gitu kan, nah, nggak lama lagi meninggal gitu. Ya, Jadi gitu sih Pak. oke. Ya, silakan. Baik, Ya, terima kasih Bu Eva. Berarti untuk berdoa berarti melihat melihat situasi ya, hadirat Tuhan kalau muncul kita rasa berarti bisa ambil posisi ya, posisi dalam hal ini untuk berdoa ya Bu Eva ya. Iya. Kalau gitu, jadi tidak menentukan waktu depannya, tergantung hadirat Tuhan muncul, hadir yang kita rasakan, kita amin. lakukan ya Bu Vera. Amin. Baik Bu Iya. Vera, ada lagi Pak Andre, mohon maaf. Kalau kita yang kebanyakan yang pelayanan ya Bu Vera, mungkin saya cerita secara garis global ya.
secara Bukan Bu keseluruhan. Vera, Bu Eva. Sorry Bu Eva, sorry mohon maaf ya Bu Eva ya. Untuk tadi sempat disinggung pada saat berdoa tanda-tanda mungkin bisa identifikasi mungkin tanda lain, jadi kita berdoa terus tidak lama orang itu meninggal. Mungkin 1 jam bisa 2 jam, 3 jam dan saya pernah mengalami dan itu saya pada saat awal-awal juga. Jadi awal-awal pelayanan seperti kayak gitu dan saya laporkan ke Bapak Gembala yang sama-sama dulu pelayanan, cuma setelah saya waktu pertama ya dapat masih kasih mula-mula yang awal-awal sekali, itu gencar-gencarnya dan Bapak Gembala kan kecapean tidak bisa mengikut saya lapangan, akhirnya istirahat dan saya mengalami itu beberapa kali. Jadi doakan orang 1 jam 2 jam atau besoknya meninggal. Itu bagaimana, mohon identifikasi lagi Bu Eva. Jadi setelah tadi mungkin Ibu Eva sampaikan, jadi bisa menguatkan kita dalam pelayanan gitu. Amin. Apalagi mungkin kita yang dikasih karunia beda-beda kan, itu bisa membuat pandangan kita bagaimana kalau pelayanan seperti itu. Kalau sempat kan dari Bapak Gembala jawabannya, ya itu kan mati hidup kita kan di tangan Tuhan. Kita cuma hamba Tuhan kan berdoa. Ya berdoa, selebihnya Tuhan mungkin. Tapi yang dalam hal ini maksudnya adalah ciri-ciri atau tanda lain mungkin setelah tadi Bu Eva. Mungkin 1 jam, 2 jam atau sehari sebelumnya atau apa gitu. Mohon infonya Bu Eva. Kalau kita pendoa kan nggak bisa menentukan kapan dia meninggal, tapi sebelum dia meninggal biasa berapa hari. Kalau untuk kalau saya waktu mertua saya ini yang cerita yang real lagi. Waktu mertua saya yang perempuan itu meninggal, dia udah di ICU. Waktu itu ada ICCU ya. Dia udah pakai selang, udah segala apa. Terus sebelumnya kita ngomong, udah mama jangan mikirin anaknya. Jadi seorang itu belum mau meninggal kalau udah di ICU itu belum mau ngelepas. Biasanya kita bilang dulu sama dia, udah jangan pikirin, nanti misalnya dia khawatir sama anaknya. Roh Kudus kan kasih kita kepekaan gitu. Bilang aja nggak usah khawatir sama anaknya. Terus aku bisikin, Ma nggak usah khawatir sama si ini, nanti kita yang rawat, kita yang jaga. Udah pagi-paginya kita ke sana, saya lagi doa, ini kan tembok di depan saya itu tembok, ini soalnya ruang ICU kan. Saya doa di sini, saya merem, tapi saya lihat ada malaikatnya ada 2 kanan kiri. Waduh, saya bilang, kalau 1 masih mending, 2. Wah kayaknya nggak lama lagi nih si mama nih. Nah baru dari situ saya panggilin, cepetan, kayaknya mama udah nggak lama lagi nih. Ya, mereka datang. Ya benar, dia nunggu anaknya yang paling kesayangan dia, anak pertama. Di situ pas anak pertamanya datang, dia lewat. Tuh. Jadi tanda-tandanya sih nggak bisa kita prediksi berapa ini ya. Kadang kita doain sekarang dia begitu, tapi seminggu baru meninggal. Kadang 2 hari. Tapi dia sebenarnya orang yang mau meninggal ini sebelum dia meninggal tuh ada tanda-tanda. Dia tanda-tandanya gini. Tanda-tanda tuh dia udah merasa pengen pergi. Mertua saya yang laki dulu waktu mau meninggal, siapin papa ya pakaian. Pakaian apa, Pak? Pakaian nih, bukan yang bagus katanya. Apain pakaian yang bagus? Kasih jas, aku kasih dia pakaian jas nih Pak nih ada nih. Ya udah nanti kamu siapin pakaian. Ewa dia belum panggilnya saya bukan Ewa dia nggak bisa bahasa Indonesia susah. Udah saya bilang udah saya siapin. Saya bingung, Papa ini kan hari Minggu, kalau Papa tadi mau ke gereja, bilang dong ke gereja gitu, minta aja. Terus enggak, dia bilang dia nggak mau ke gereja, dia mau pergi katanya. Itu hari Minggu ya. Hari Senin dia mau ke rumah sayanya lagi pergi. Selasa pagi dia meninggal. Jadi dia udah perasaan 2 hari biasanya sebelum kejadian gitu dia udah feeling. Itu. Jadi biasa sih kalau orang mau meninggal 2 hari sebelumnya dia udah punya tanda-tanda. Misalnya dia ketemu dengan orang yang udah meninggal, nungguin di sebelahnya. Kayak nenek saya gitu, Kamis, dia bilang, apa itu suaminya udah di sebelahnya. Udah nungguin aja katanya. Saya bilang, nggak ada kok, nggak ada siapa-siapa. Aku udah tahu, udah feeling. Saya doain. Selasa Kamis, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu meninggal. 2 hari. Kalau dia udah feeling, kita sendiri udah tahu gitu. Kalau meninggal udah ada tanda. Ditemenin terus gitu. Kita nggak bisa lihat, tapi dia lihat.
Itu sih Pak. Baik. Ya, Terima ada kasih ya Bu dimen- Eva. ada Pak Andre dimensi masih lain. ada lagi boleh Pak Andre? Ya, kasih teman-teman Andre boleh? satu lagi ya. Teman satu lagi. Yang lain Boleh dulu. Yang lain dulu. boleh saya sekali dulu Pak. Pak Adrian. Yang lain dulu. Yang lain dulu boleh ya. Yang lain dulu mungkin ada yang mau bertanya. Nanti saya kasih bentar lagi untuk Pak Adrian ya. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, boleh Pak Adrian. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai kesaksian dari narasumber ini mendapatkan karunia, anugerah ya. Karunia berbahasa roh, karunia penyembuhan, dan karunia penglihatan. Penglihatan juga akhir zaman. Ini luar biasa ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh saya kasih satu orang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Bu Ariance, saya sapa dulu. Bu Ariance Balikpapan baru muncul ya, mungkin nggak tahu ceritanya ini, sayang nih. Ya oke, ada siapa lagi ini? Yang baru muncul. Nah, Bu Nancy. Nah, Bu Nancy dari mana? PSBB juga kah? Bukan. Oh bukan. Pak Edi itu Ibu Lydia. Ada Ibu Lydia Kando. Ini siapa? Yang bintang film itu kah? Iya di bintang film. Bintang film juga. Boleh. bintang film layar lebar ini. Silakan. Ada yang mau tanyakan ya? Sis Lydia. Ibu Lydia, mana dia? Oh, enggak monitor kan dia? Dia mau ngeliat. Enggak monitor kan dia? Monitor. Ada. Bu Lydia? Ada yang mau ditanyakan Ibu Lydia Kando? Ini Ibu Lydianya tidak, ya shalom, shalom. Wah, jaringannya. Ya, jadi jadi speaker pagi hari ini. Terima kasih Bu Eva, terima kasih juga Pak Andre. Saya kenalkan nama saya Hendro, suami dari Ibu Lydia Kandau nih. Oh, suaminya. Bukan itu apa namanya? Yang bintang apa? Penyanyi itu. Siapa itu namanya? Bukan Pak. Ini hanya Jamal apa? nama saja. Jamal Mirdad. Iya. Jangan Iya. Ya, oke silakan. Bercanda. Saya hanya mau bertanya dengan Pak Adrian ya. Kayaknya saya pernah kenal atau pernah ketemu dengan Pak Adrian. Dulu Oh, pernah. apakah pernah di GBI Rem Pak? Yang di Ruko Pinangsia, Karawaci. Pak Adrian. Pak Adrian. Oke Pak Andre, saya ini agak lupa juga karena memang saya pindah-pindah tempat gitu. Oh, Dan dia tugasnya pelayanan lewat telepon ya. Saya pernah di Bali, di Malang, Jakarta, Solo, Serang, Banten, ya di Kepulauan Natuna, Riau, dan pelayanan lewat telepon. Jadi saya kadang mungkin ada yang lupa, saya mohon maaf ya Pak kalau saya lupa juga mungkin. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ya. Nggak, sepertinya saya pernah kenal dengan Pak Adrian di mana gitu. Tapi Iya, yang ini pelatih Madura United, Pak. Ya, saya pelatih sepak bola. Pelatih sepak bola. Galanita wanita itu. Dialah pelatihnya ini, Madura United. Dialah oknumnya. Magang di sana ya. Magang di sana. Wajahnya kayaknya tidak asing gitu. Saya Oh, pernah ya, kenal di pasti mana. dong. Iya. Ini luar Ya, biasa ini Pak Adrian. Ya. Iya Pak, saya hanya tidak ada pertanyaan, tapi Oke. biarlah ini acara ini biar berlanjut terus. Jadi Amin. semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Amin. Ya. Terima kasih Pak Andri. Oke, mantap. Semuanya. Terima kasih Pak. Ini Pak Hendro Pak Hendro. wakil gembala, wakilnya saya Pak. Ya. Oh iya, oke. Saya, Ibu Lidianya nggak muncul ini, lagi kemana? Dia tuh WL nih WL. Nanti Well, lihat nggak muncul ya? Nggak di muncul. CMC aja Pak, TikToknya CMC ada Pak, dia ada terus. Oh, ini. Lydia Kando, semua orang bintang film ini layar lebar. Pak, tenang aja Pak, lihat di TikTok aja Pak. Oke, alright. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya ke Pak Adrian? Satu lagi, ada lagi yang mau bertanya? Pak Edi, biasanya Pak Edi nih. Serpong. Halo Serpong.
Nggak monitor ya. Ya oke. Oke, satu pertanyaan untuk Pak Adrian. Silakan. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Andre, Bu Eva. Saya mohon maaf saya ini lagi. Berarti ini Ibu Eva, berarti karunia Ibu Eva ini berarti mengarah seperti marifat ya, karunia Iya. marifat ya. Terus untuk selanjutnya yang saya ingin tanyakan pada saat penglihatan Eva melihat ada roh maut atau malaikat, seandainya kalau mau dicabut, ini kan kita tahu bahwa kita sering berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus punya kuasa. Amin. Apa kita sudah melihat kita mendoakan dalam nama Yesus, darah Yesus kita putuskan itu bisa dibatalkan tidak, Bu Eva? Iya, Mohon. saya Ya, pernah, ya kalau untuk suami saya kemarin saya praktekkan roh maut keluar. Saya sendiri pernah udah mau dipanggil Pak sebenarnya. Ya saya udah mau waktu COVID Delta saya udah Oh, istilahnya hampir ya. udah mau dipanggil Tuhan. Oh, oke. Iya, jadi saya waktu kena COVID Delta itu saya waktu pertama keluarga saya semua kena COVID, saya enggak karena saya baca Mazmur 91 begitu. Mazmur 91 ya. Iya, ya. Ayat emas dulu. Saya beriman. Itu satu keluarga semua kena. Anak, semua suami. Terus waktu itu kan susah harus ke Wisma Atlet. Tuh Tuhan, aku bilang kalau saya sendirian bagaimana ini bisa kena juga. Saya telepon Pastor Gilbert kan, minta tolong Pastor ada jalur nggak ke Wisma Atlet, soalnya kan susah. Ya akhirnya puji Tuhan lah, Tuhan baik kasih jalur ke sana, ya udah sembuh. Nah bagian Delta saya kena, saya kena karena saya nggak pernah divaksin. Itu ya waktu saya mau divaksin malah saya kena. Kan adik saya kan dokter tuh. Adik saya bilang kamu mesti divaksin loh. Oh gini. Ya udah saya daftar. Besoknya mau divaksin, saya sebelum divaksin saya kena. Saya bilang aduh tuh. Kenapa saya kena? Saya bilang itulah vaksin kamu katanya. Oh ya udah, saya udah menerima dengan ya udah vaksin saya ini ya udah saya menjalani aja. Akhirnya adik saya kirim saya obat buat 1 bulan karena semua rumah sakit penuh. Saya di kamar. Jadi di kamar saya nggak keluar kemana-mana. Ya semuanya pokoknya nggak keluar ya. Kalau dari dulu kan PSBB namanya juga ya. Saya waktu itu juga udah PSBB, cuma saya buka tetap PSBB, tetap lagi sakit pun saya buka PSBB itu. Cuma yang hostnya ada Pak Dodi waktu itu yang menggantikan saya. Nah semenjak itulah saya udah mau dipanggil Tuhan. Saya udah tengah malam tuh napas saya, saturasi saya turun. Sampai saya udah gini. Udah gitu saya bilang, saya telepon ke adik saya, ini saturasi turun, udah cepetan ke rumah sakit, cepetan. Rumah sakit semua penuh, karena kan waktu itu kok oksigen apa, saya udah dikasih oksigen, di kamar saya ada oksigen, botol tabung oksigen. Tapi saya bilang begini, Tuhan, tugas saya belum selesai Tuhan, berikan saya kesempatan. Saya bilang gitu. Terus saya udah lihat di depan, udah ada malaikat maut di depan. Wah, ini malaikat maut, saya bilang keluar. Ada lihat kan? Lihat? Ada di Okay. depan, tapi dia nggak berani masuk ke rumah. Tapi saya bilang, waktu itu kan Dotoni bilang banyak malaikat maut kan. Saya cuma bilang, malaikat maut keluar. Setelah saya doanya prosesnya saya nego dulu sama Tuhan. Tuhan saya minta tolong dipanjang. Maksudnya saya masih ada, belum selesai nih tugas saya Tuhan. Oke kan, udah approve. Lalu saya usir malaikat maut keluar. Saya bilang, waktu saya belum tiba, saya bilang, masih banyak tugas. Keluar kamu dalam nama Yesus. Kita kalau dengan Tuhan kita lembut, tapi kalau mengusir malaikat maut kita harus tegas gitu. Amin. Jadi doanya beda gitu. Oke. Ya itu ya puji Tuhan lah, Tuhan baik ya. Sampai sekarang tapi saya agak kurang bagus juga pernapasan. Jadi sekarang kalau nyanyi kurang begitu bisa tinggi karena kena juga ada paru-paru kali karena waktu COVID ya. Jadi agak ngos-ngosan gitu. Jadi memang, tapi Tuhan sembuhkan. Tapi saya percaya itu kalau kita berdoa dengan iman,
bisa kita minta gitu. Gitu loh Pak. Baik. Ya. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu Eva atas penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adrian sudah berkontribusi untuk bertanya ya. Oke, saya akhiri aja ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ada pertanyaan satu aja. Tolong dijawab nanti kita selesai. Pertanyaan ini pasti ada di benak teman-teman semua. Tadinya kan Bu Eva kan ada kerjaan, bukan orang pengangguran. MLM, properti, yang duitnya gede. Nah, tiba-tiba kok ditinggalkan semua. Padahal kan pelayanan butuh dana, duit, daya, dan daya. Ya, duit, daya, dan 3D kan? Doa. Ya, duit, daya, dan doa. Nah, kan perlu kenapa ditinggalkan MLM yang gede ya? Properti yang gede loh, fee-nya banyak besar. Apa yang menyebabkan kok kan perlu, kalau pelayanan kan perlu dana. Apakah di pelayanan ada donatur yang tetap atau bagaimana? Tetap kepada teman-teman, silakan. Iya, memang pertama saya waktu sebelum buka PSBB saya udah bilang Tuhan gimana? Nah, dia kan dia siapin. Nah, teman saya nih ada satu sih donatur, teman saya yang support ada satu. Cuma nggak seberapa, tapi tuh anehnya PSBB ya, biarpun ini selama jalan 4 tahun misalnya ya, kalau dihitung-hitung ya yang masuk uang berapa sama pengeluaran, gedean pengeluaran, saya nggak tahu. Betul, tapi pastilah. Iya. Tapi Tuhan cukupkan, aneh Amin. gitu kan. Ya, misalnya ada tinggal 100.000 ya dana, terus bendahara biasa telepon, ini kurang nih, tinggal cepet pulang. Terus saya doa, Tuhan nih tinggal segini nih gimana. Tiba-tiba ada yang transfer gitu, Pak. Jadi ini miracle juga kalau di PSBB ini. Kenapa? Amin. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Saldo tinggal berapa, tapi cukup aja gitu. Aneh gitu. Kadang-kadang ada yang transfer. Kadang nggak dikenal. Kadang juga saya malah pernah kan, udahlah capek kayaknya. Kalau orang lain kan di ministry lain banyak kan membernya pada dengan saya kan tadi di ministry lama. Kalau membernya di ministry lama tuh mereka udah kesadaran sebulan sekali kayak misalnya persembahan gitu ya Pak. Tapi kalau di PSBB kan kita nggak pernah saya mau begitu. Tapi banyak komen kesini sono ya, akhirnya saya bilang cuma 25.000 loh sebulan, saya bilang gitu. Tapi komennya banyak gitu loh. Ada beberapa lebih banyak komennya daripada duitnya. Iya, jadi capek saya bilang saya. Iya. Oke. Capek saya bilang. Biasa. Nggak usah lah. Akhirnya dulu kan setiap minggu saya kasih nomor rekening apa, nggak ada. Udahlah capek lah. Udah Tuhan terserahlah. Saya bilang nih PSBB kan engkau yang suruh, pasti engkau yang cukupkan gitu kan. Amin. Saya cuma itu aja. Jadi ya saya merasa memang semenjak di PSBB zaman sekarang apalagi di CMC banyak kegiatan, jadi saya tuh nggak bisa lagi kerja kayak dulu, jadi waktunya habis gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan cukupkan, jadi melalui ya ada aja dah gitu Pak. Ketika kita memberi, apalagi kita memberi dalam kekurangan, tuh saya tentang iman janda sarpat itu. Janda sarpat, ya. Kekurangan kita memberi, itu Tuhan akan lipat gandakan, itu beda. Amin. Ya. Jadi teman-teman di sini kemarin saya kan juga baru belajar tuh tentang di Komsra 400. Bagaimana orang yang memberi itu dari kekurangan itu kalau di surga itu nilainya banyak sekali. Jadi beda dengan orang memberi dari kelebihan. Itu beda. Jadi di kemarin dibahas ya luar biasa lah, banyak pelajaran saya yang dapatkan dari CMC ini, bagus ya. Ya. Oke. Teman-teman banyak yang belum tahu, Bu Eva. Apa sih PSBB singkatan dari apa? CMC singkatan dari apa? Bisa jelaskan secara singkat. Kan belum tentu semua orang tahu loh. PSBB itu makanan apa itu loh. Nah, bisa singkatannya silakan.
Ya, singkat aja. PSBB itu penjangkauan sampai bangsa-bangsa, bukan semua Penjangkauan sampai Penjangkauan. bangsa-bangsa, amanat agung. Bicara mengenai amanat agung ini. Ya, oke. CMC apa itu? CMC. Ceritakan Kalau teman-teman. CMC kan gereja. Gereja, denominasi. Ya. Ya, Pak Ketua kita nih ada Pak Guna di sini. Oh ya. Christian Ministry Church. Jadi ini Christian Ministry Church. Itu bernaung dengan sinode apa? BBI kan? CMC. Oh, CMC ada sendiri ya? Ya, sinode. Sinode. Saya CMC Kasih Agape namanya. Kasih Agape. Ada di setiap kota kah? CMC. Di Surabaya. Ada Surabaya. Malang. Kemarin Tuhan ada. Oh, di Purwokerto belum ada ya? Saya belum lihat. Nggak tahu Pak Ketum ada nggak di Purwokerto? Saya nggak tahu deh. Nggak lihat. Saya nggak. Bali udah, Surabaya. Bali ada ya. Sumatera. Oke, alright. Oke, teman-teman, karena waktu juga yang memisahkan kita, sebelum kita Ibu Eva memberikan pesan moralnya, boleh tutup dalam doa singkat? Silakan. Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi kita dalam melayani Tuhan jangan hitung-hitungan lah ya. Ada waktunya kita harus berkorban. Jadi kita harus mengorbankan apa yang mungkin kita. Ya, kalau saya mau pilih, saya lebih pilih marketplace ya, karena menyenangkan gitu, duitnya juga banyak gitu. Kalau pelayanan kan ya istilahnya kita yang harus berkorban waktu, berkorban Betul. tenaga. Tapi nanti Tuhan akan perhitungkan nanti untuk kita mau harta di dunia, mau harta di surga, karena di surga itu kekal. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan, terlebih-lebih kalau kita dikasih pelayanan atau apa, ambil aja. Tuhan untuk menabur. Jangan pelit, karena duit itu, Tuhan tuh cuma mau apa sih? Tuhan tuh mau lihat hati kita doang. Seberapa sih kita memberi untuk Tuhan? 10 juta, 100 juta, berapa? Itu kecil di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang punya surga. Tapi kalau kita memberi dengan hati kita, apa yang memberi sampai sakit gitu ya, sakit banget nih, gue cuma punya duit 100.000, gue harus menabur lagi 50, itu separuhnya kan. Iya. Anda bisa makan, itu kan memberi dengan rasa sakit kan, misalnya dari kekurangan. Tapi tuh Tuhan akan tambahkan nilainya tuh kekal di surga, jadi jangan itu. Ya. Ya itulah yang kita cari kan, harta di surga bukan di dunia. Ya. Itu sih ya, kalau untuk karunia-karunia kan Tuhan tambahkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau kita nggak minta ya nggak dikasih, ya kita nggak minta gitu ya. Saya juga meminta karunia kesembuhan gitu, kalau doain orang gitu langsung sembuh gitu, pengen juga sih, tapi belum dapat juga. Ya, oke. Makasih ya. Kalau saya dapat, saya peres nih ya, kesaksian dari awal, pertengahan sampai akhir ya. Ibu Eva ini luar biasa ya. Bisa seperti itu pasti karena apa? Ketaatan. Ya pasti ada ketaatan, berbicara banyak di sini. Ketaatan bisa dicapai dengan apa? Disiplin. Nggak ada jalan lain. Gitu. Ada banyak orang yang harusnya bisa lebih maju kalau dia mau disiplin. Ya enggak? Kalau jujur ya, banyak orang yang harusnya bisa lebih maju kalau dia mau disiplin. Ada banyak orang yang harusnya sudah banyak meninggalkan hal-hal yang jahat kalau saja dia mau disiplin. Ya kan? Ada banyak rumah tangga harusnya lebih bahagia kalau mereka mau disiplin juga. Nah, hidup ini tidak bisa dipisahkan dari kedisiplinan. Ya enggak? Karena apa? Karena kedisiplinan mengakibatkan kita taat. Ya seperti tadi Ibu Eva, ada ketaatan di situ. Dia bicara ketaatan tuh. Jika ada ketaatan, artinya apa? Ego kita sudah turun, harus diturunkan, harus. Dan dalam kedisiplinan bisa menjadi orang yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Alright, perhatikan saya ke depan ya. And the moral of the story dari apa yang disampaikan oleh Bu Eva in our discipline is that we must be people who can be trusted. Ya, dan pesan moralnya dalam Ibu Eva tadi.
dalam kedisiplinan kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, saatnya sudah dituai. Tapi pekerja sedikit. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuhan memberkati. Silakan Bu Eva bisa tutup dalam doa. Silakan. Ya, ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Jadi kita yang mau dipakai Tuhan, pasti Tuhan pakai sesuai dengan talenta. Oh iya, Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Bapak. Hamba boleh men-sharekan pengalaman hidup hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah sampaikan Tuhan, kiranya ya Bapak berguna bagi teman-teman kami yang hadir di Zoom maupun di YouTube Tuhan. Amin. Kiranya kesaksian hamba-Mu Tuhan dapat diberi kekuatan, berkati Tuhan. Mereka yang pada saat ini mungkin Tuhan Yesus rindukan ya Bapak, ada urapan-Mu Tuhan, turun Tuhan. Rindukan pelayanannya diberkati, kami percaya Kau memberkati, apapun yang dihasilkan pelayanan apapun di bidang manapun Tuhan, Kau berikan keteguhan, berikan Tuhan kekuatan, karena tidak mudah Tuhan melayani Tuhan tanpa disupport, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati mereka yang melayani dengan tulus, mereka akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan Yesus apabila ada yang memerlukan karunia-karunia Roh Kudus, pada saat ini Kau jamah Tuhan, karunia-karunia yang hamba dapatkan juga mereka juga mendapatkannya. Amin. Tuhan, bahkan lebih lagi Tuhan, karena hamba ini Tuhan bukan siapa-siapa, tapi Engkau adalah Allah yang luar biasa. Amin. Berikan mereka juga kekuatan dan hikmat-Mu mengalir. Terima kasih untuk Pak Andre Tuhan, kiranya Kau berkati YouTube ini, ini yang menjadi berkat, memberkati orang lain, sehingga orang dapat melihat bahwa kemuliaan-Mu dinyatakan melalui YouTube yang dibuat oleh Pak Andre Tuhan. Kiranya Amin. Bapak banyak jiwa boleh dijangkau. Ya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, diberkati juga teman-teman kami yang hadir di Zoom pada saat ini. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Eva. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan. Amin.